wabarakatuh. Tes 1 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, Ar-Raqmul Awwal, nomor pertama, manzilatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Di sini beliau akan membahas manzilah, kedudukan, derajat, tentang sebuah ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Judul kitab Fiqhul Asma'il Husna. Fiqhi terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, terhadap sifat-sifatnya. Dan beliau memberi pendahuluan ini sudah lewat pertemuan kemarin. Sebelum masuk kepada fiqhi, uraian tentang makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh mendahului dengan pendahuluan taksiliyah, pendahuluan yang merupakan dasar-dasar ilmu. Kenapa kita mau mengenal nama-nama Allah? Perlu pendahuluan. Dan pendahuluan Syekh ini adalah ilmu-ilmu mendasar yang merupakan prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, tentang kedudukan ilmu ini. Kata beliau,
innal fiqha bi asma'illahil husna babun syarifun minal ilm, bal huwal fiqhul akbar. Ini yang pertama. Sungguh fiqhi tentang nama-nama Allah yang seluruhnya adalah nama-nama kemuliaan adalah babun, pembahasan yang syarif, sangat mulia dari pembahasan-pembahasan ilmu. Bahkan dia adalah al-fiqhul akbar. Dia fiqhi yang paling besar. Memahami fiqhi terhadap agama Allah itu kemuliaan besar. Dan fiqhi terhadap nama dan sifat Allah itu adalah fiqhi yang terbesar. Wa huwa yadkhulu dukhulan awwaliyya wa muqaddaman fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Fiqhi terhadap nama dan sifat ini masuk dalam kategori yang paling pertama, yang paling terdepan pada uraian sabda Nabi alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapapun yang Allah inginkan padanya khairan, kebaikan besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia tentang agama. Hadits muttafaqun alaih. Hadits agung ini terdiri dari syarat dan jawaban. Syaratnya may yuridillahu bihi khaira. Ini syarat. Jawabannya yufaqihuhu fid din. Ucapan syarat teriringi jawaban adalah dua hal yang tidak mungkin terlepas. Kapan ada syarat, maka pasti ada jawaban. Jadi, siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, maka caranya yufaqihuhu fid din. Allah akan pahamkan dia tentang agama. Berarti kalau Allah pahamkan dia tentang agama, berarti apa? Allah sudah inginkan padanya kebaikan besar. Itu pasti. Kebalikannya, kalau Allah inginkan kejelekan kepada hamba, maka dijauhkan dari paham agama. Dan itu benar. Ini makna global haditsnya. Dan Syekh mendatangkan hadits ini untuk menegaskan bahwa yufaqihuhu fid din, paham agama yang pertama di situ adalah paham yang terbesar, al-fiqhul akbar itu. Memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kita baca hadits ini, kita memahami kandungannya secara global. Dengan metode Syekh ini, kita bisa menggunakan hadits ini dalam banyak sekali ilmu. Termasuk yang Syekh sebutkan. Masuk di dalamnya fiqhuddin, paham tentang agama. Agama terbesar apa? Memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah inginkan pada hamba kebaikan besar, maka pertama-tama akan dipahamkan dia tentang siapa yang dia sembah, nama dan sifatnya, kebesaran dan kemuliaannya.
Kalau ini yang terbesar, maka khairan, siapa yang Allah inginkan padanya khairan, kebaikan besar, disesuaikan dengan besarnya fiqhuddin. Kalau Allah pahamkan dia tentang fiqh yang terbesar, berarti apa? Allah inginkan padanya kebaikan yang terbesar pula. Ini dasar kita. Kenapa mempelajari fiqh agama yang terbesar ini? Wa huwa asyrafu ma sarafat fihi al-anfas. Dan dia adalah perkara yang paling mulia, asyraf, yang paling mulia dari segala upaya pemilik jiwa. Setiap detik nafas, setiap gerakan nafas, setiap upaya kita dengan nafas kita, ketahuilah, yang terbesar, yang terhebat, yang dihasilkan oleh nafas kita adalah paham terhadap agama ini. Wa khairu ma sa'a fi tahsilihi wa nailihi ulun nuha war rasyad. Dan ini adalah khair, yang terbaik dari segala usaha oleh ulun nuha war rasyad. Itu kalau menerjemah anak-anak, menerjemah kalimat, lihat pangkal kalimatnya, fiilnya atau mubtada'nya, baru kemudian cari fa'ilnya. Khair mas'a, ini adalah yang terbaik dari apa yang diupayakan oleh siapa? Ulun nuha war rasyad dalam tahsil wa naili. Gitu. Jadi sebaik-baik usaha yang dicari oleh ulun nuha, orang-orang yang tercerdas, orang-orang yang paling cendekia, para pemuka dalam ilmu. Mereka dalam mengupayakan sesuatu, maka tak ada upaya yang lebih besar, lebih baik dari mengupayakan paham terhadap nama dan sifat ini. Para nabi, para rasul, para sahabat, imam-imam kaum muslimin, perlombaan mereka dalam kemuliaan, siapa yang paling hebat dalam mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa al-ghayah allati tasabaqa ilaiha al-mutasabiqun. Bahkan fiqhul akbar ini adalah al-ghayah, puncak al-mutasabiqun, orang yang berlomba dalam berlomba mengejar sesuatu. Kita berbicara tentang perlombaan, banyak sekali perlombaan sekarang. Perlombaan ini yang besar yang terlihat di dunia, perlombaan juara apa itu? Juara UE, juara kue, juara tai, juara Piala Dunia. Perlombaan. Manusia dikotori dengan fikiran, supaya melihat, wah ini terhebat ini, berhasil jadi juara ini, berhasil jadi bintang ini, berhasil jadi ini, dirahkan ke situ. Dipahamkan pikiran paling kotor. Ini termasuk pikiran paling kotor di alam semesta saat ini.
Memperpahamkan kita bahwa perlombaan terhebat di situ. Padahal perlombaan orang kalau mau berlomba, yang terhebat adalah siapa yang berhasil mencapai puncak mengenal Tuhannya. Wan nihaya, dan dia juga nihaya. Nihaya akhir. Allati tanafasa fiha almutanafisun. Akhir dari seluruh persaingan. Almutanafisun, orang bersaing supaya mengalahkan ini, mengungguli ini, supaya lebih di atasnya itu, supaya dia, itu akhir semua itu adalah akhir dari semua persaingan itu adalah siapa yang berhasil mengenal Tuhannya dan siapa yang paling mengenal Tuhannya. Wa huwa imadus sayri ila Allah. Fiqhul akbar ini adalah imad, tiang pokok perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk mau tidak mau, sadar tidak sadar, setiap nafasnya, setiap detiknya adalah perjalanan kembali ke Tuhannya. Hanya banyak yang tidak tahu jalan, tidak punya kekuatan. Di sini Syekh mengatakan pondasi terkuat, jalan terhebat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal madkhal al-qawim. Tambah lagi, dia adalah al-madkhal, pintu masuk yang sangat kuat, yang sangat lurus, linaili mahabbih wa ridha, untuk mendapatkan cinta Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak tahu pintunya, tidak tahu jalannya, tidak tahu puncaknya, tidak tahu caranya, maka dia tidak akan dapat. Dan memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah pintu ke sana. Jalan ke sana, kekuatan menuju ke sana. Bahkan dia adalah as-siratul mustaqim. Dia bahkan adalah jalan yang lurus itu sendiri. Inilah jalan yang lurus. Bagi siapa? Likulli man ahabbahu Allahu wajtabah. Bagi setiap hamba yang Allah cintai dan yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Siapa yang Allah cintai, siapa yang Allah pilih, maka pasti berada di atas jalan lurus ini, mengenal dan terus mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kama anna li kulli bina'in asasa. Ini yang mau ditekankan sebenarnya. Terus ke bawah penekanan ini. Di atas kalimat-kalimat pendahuluan yang seluruhnya adalah kebenaran tentang fiqhul akbar ini. Kata beliau, sebagaimana ditegaskan bahwa setiap bina bangunan pasti punya asas, pondasi. Ayo, sepakat? Setiap bangunan pasti punya pondasi. Bisakah ada bangunan tidak ada pondasinya? Bisa ada bangunan tidak ada di bawahnya. Pondasi kan di bawah, dasar. Bisakah ada bangunan tidak di bawahnya? Setiap bangunan punya pondasi. Maka sungguh pondasi bangunan agama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nama dan sifatnya. Kita ingin membangun,
agama kita, beragama itu membangun. Beragama itu membangun. Islam itu adalah bangunan. Sekarang kita berislam, berislam berarti kita membangun. Bangunan itu harus memiliki asas, harus punya dasar, punya pondasi. Pondasinya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap nama dan sifatnya. Makanya Nabi ketika mengatakan buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5, dibangun di atas 5. Apa yang pertama? Itu yang paling di bawah. Syahadati Allah ilaha illallah. Ini ya. Mengenal. Ini ilmu pengenalan pertama ini. Ini ilmu mengenal nama Allah yang pertama, nama terhebat. Bahwa dia adalah Allah. Dan bahwa dia tak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya dia. Ilmu ini dasar agama. Setelah itu kata beliau, wa kullama kana hadzal asasu rasikhan hamal al-bunyan biquwwatin wa thabat wa salima min at-tada'i was-sukut. Kapan asas ini rasikhan, kuat, kokoh, tertanam, maka dia bisa memukul hamala, dia bisa memikul bunyan, bangunan, dengan kekuatan, dengan kekokohan, dan sekaligus selamat dari roboh, terjatuh. Jadi kalimat kedua ini memahamkan kepada kita bahwa bukan hanya berpikir bahwa harus memiliki asas dalam bangunan, tapi harus berpikir lebih jauh bahwa asas bangunan kita harus yang paling kuat. Harus yang paling kokoh. Sebab semakin kuat, berarti apa? Yang dipikul akan semakin besar, semakin tinggi, semakin hebat. Yang kedua, semakin kuat, maka apa? Maka akan selamat dari roboh, goyang, dan seterusnya. Beliau pahamkan ilmu ini melalui perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, man arada uluwa bunyanihi fa'alaihi bitawthiqi asasihi wa ihkamihi wa shiddati i'tina'i bih. Siapa yang ingin uluwa, ketinggian bangunannya, siapa yang ingin memiliki bangunan tertinggi, termegah, maka kewajiban dia adalah tawthiq, menguatkan asasnya, ihkam, mengokohkan asasnya, serta syiddatil i'tina, betul-betul memberi perhatian istimewa terhadap asas ini. Fa inna uluwal bunyan ala qadari tawthiqil asas wa ihkamih. Karena sungguh tingginya bangunan disesuaikan dengan kadar kokoh dan kuatnya asas bangunan. Ini penjelasan yang nampak. Coba antum lihat, ada orang mulai membangun, iya,
Dia mulai membangun. Langsung pasang dasarnya. Apa dasarnya? Dia pasang batu merah. Pasang batu merah 2 tingkat sekelilingnya. Sudah bisa ditahu bangunannya apa? Seperti balak gamacan nih. Sebab dasarnya hanya batu merah. Tapi kalau dia pasang, mulai membangun, dia gali 1 meter, datangkan batu gunung. Jadi orang melihat asasnya, bangunan, dasar bangunannya, pondasi bangunannya orang sudah tahu apa di atas nanti. Orang sudah tahu bahwa pemilik bangunan maunya seperti ini. Dia mau bangun seperti ini. Ini rumah batu ini. Tapi bukan lantai 2. Tapi kalau dilihat bersamaan dengan pondasi, ada galian ke bawah, ada cakar ayam. Bisa terlihat, wah, sekian lantai ini. Kalau sebelum cakar ayam ada galian lagi ke bawah, masih masuk gorong-gorong. Gorong cor lagi. Ada lagi di bawahnya cakar ayam. Bisa dilihat sekian lantai ini. 4, 5, 6 lantai ini. Terus kalau kita lihat ada orang yang membuat asas, dia datangkan alat. Iya. Tuk. Iya. Dia mau membangun, bagaimana membuat pondasinya? Iya. Dia datangkan alat. Tiang panjang. Iya, ada tiang panjangnya 5 meter, ada yang 10 meter, ada yang sampai ratusan meter dia turunkan. Wih, bisa dilihat. Ini berapa ratus. Itu terpahami semua orang. Mulai bahwa apa dan bagaimana yang di atas, ketinggian yang di atas, kemegahan yang di atas sangat ditentukan oleh asas. Bukan khayalan. Ada orang, saya mau punya rumah 10 tingkat. Itu cita-citanya, mimpinya. Saya mau punya rumah 10 tingkat. Tapi begitu bangun rumah, batu merah pondasinya. Ada keinginan, ada orang punya keinginan. Tapi keinginan itu harus dengan usaha yang benar. Usaha yang benar hanya satu. Buat asas yang terhebat. Buat pondasi yang terdalam. Buat pondasi yang terkuat. Dan Masya Allah, bangunan agama ini pondasinya bukan sekali dibuat. Itu hebatnya, tidak sama dengan bangunan yang ada. Bangunan yang ada begitu buat pondasi, kan tidak bisa digali-gali ke pondasinya lagi. Ini bangunan agama, pondasi dasarnya la ilaha illallah. Diperkuat lagi ini. Dia semakin mengenal Allah, semakin kuat, 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 semakin kuat, semakin kuat. Maka di atas akan semakin membesar. Jadi bangunan agama itu tidak ada samanya dalam kenyataan. Hanya ada permisalan. Tapi sama benar seperti bangunan agama, tidak ada. Bangunan agama itu keajaiban menakjubkan. Pondasinya bisa dikembangkan, bisa diperdalam, bisa diperhebat, bisa diperluas. Di situ terlihat dahsyatnya di agama. Sebab kalau kita dipaksa, harus 1 kali buat keyakinan, harus 1 kali buat pondasi.
Iya. Wih. Berat. Jangankan kita, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam itu la ilaha illallah. La ilaha illallah ini berapa tahun? Baru kemudian turun sholat, 10 tahun. Baru turun kewajiban sholat. Tapi itu pun dasi yang paling hebat. Setelah turun sholat, ada bangunan, tiang agama. Baru tiang agama, belum pintu-pintunya, belum atap-atapnya, belum nanti ada kolam renangnya atau apa di atasnya dan seterusnya. Tapi bersamaan dengan itu, jadi membangun itu sangat luar biasa. Tapi yang pokok sekarang adalah perhebat dasar bangunan. Dan pahami bahwa dasar bangunan kita bisa diperhebat, bisa ditambah, bisa diperluas. Semuanya kembali kepada kemampuan kita menelaah, berusaha, dan sesuai dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelah itu beliau langsung contohkan, fal a'mal wad darajat bunyan wa asasuhal iman. Jadi amalan-amalan itu dan derajat-derajat dalam beramal itu adalah bangunan. Asasnya adalah iman. Salat, amalan. Itu bangunan. Asasnya iman. Puasa, amalan. Bangunan, asasnya iman. Sedekah, amalan. Itu bangunan, asasnya iman. Ada orang yang salatnya seperti bangunan tingkat 2. Ada orang yang salatnya seperti bangunan tingkat 10. Ada orang yang salatnya seperti bangunan menjulang tinggi, ratusan tingkat. Ini amalan. Berderajat. Sesuai, semuanya ditentukan oleh kekuatan imannya. Wa mata kana al-asas wathiqan hamal al-bunyan wa atala alayhi. Wa idza tahaddama syai'un min al-bunyan sahula tadarukuh. Wa idza kana al-asasu ghaira wathiqin lam yartafi' al-bunyan wa lam yathbut. Wa idza tahaddama syai'un min al-asas saqata al-bunyan aw kada. Sehingga kapan asasnya, dasarnya kuat, maka dia akan memikul bangunan dan meninggi bersama bangunannya. Itu asas yang kuat. Bangunan yang tinggi itu kan terancam apa? Kalau ada goyang, kalau semakin tinggi, kalau ada goyang apa? Memungkinkan roboh. Tapi walaupun roboh, atasnya saja, mungkin pintunya, atapnya atau apa, selama bangunannya kuat, roboh yang di atas gampang diperbaiki. Sebab orang beragama ketika bangunannya kuat berarti apa? Dia akan memikul amalan-amalan yang hebat. Dan ketika amalan ini kacau, namanya manusia, tidak luput dari dosa, kesalahan, kekeliruan dan seterusnya. Luput, kacau. Maka gampang diperbaiki. Sebab apa? Dasarnya sangat kuat. Pondasinya sangat kuat. Sebaliknya, kalau dasarnya tidak kuat, maka bangunan tidak akan terangkat. Kalau dia paksa terangkat, tidak akan kokoh. Dia paksa terangkat sementara tidak kokoh, maka apa? Akan hancur. Hancur. Untung kalau masih sempat selamat. Memperbaiki bangunannya lagi. Dan memperbaiki bangunan hancur lebih sulit daripada memulai bangunan. Itu kalau masih sempat selamat. Fal-'arifu himmatuhu tashihul asas wa ihkamuhu wa ihkamihi wal jahilu yarfa'u fil bunyan
an ghairi asas fala yalbatu bunyanuhu ay yasqut. Qala Allah Ta'ala afaman assasa bunyanahu ala taqwam minallah wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam. Lihat, ini yang terakhir. Kata beliau, fal-arif, orang yang arif, orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang punya ma'rifat itu, himmahnya adalah, keinginan kuatnya adalah, tekad besarnya adalah, bagaimana terus memperhebat dasar, bagaimana terus memperbaiki pondasi, bagaimana terus mengokohkan pondasi. Di sini hebatnya bangunan Islam. Kita bangun, tumbuh. Kita bangun sholat di atasnya, kita bangun ini. Tapi bersamaan dengan itu, dasarnya bisa diperbaiki, bisa diperkuat, bisa diperkokoh, bisa. Sehingga seiring dengan sholatnya, sholatnya yang pertama, dasar dari la ilaha illallahnya, hanya mampu melahirkan sholat apa? Sholat yang dia sholat baru Islam, la ilaha illallahnya masih seperti ini kadarnya, sehingga sholatnya ya mungkin sholatnya hanya seperti rumah gubuk, tapi alhamdulillah sudah jadi rumah daripada tidak punya rumah. Tapi karena dia berpikir bagaimana rumahnya semakin hebat, saya harus perbaiki pondasinya. Tambah pondasinya, perhebat pondasinya, kokohkan pondasinya, maka rumahnya bisa bertingkat. Dia perhebat lagi pondasinya. Itu cara berpikir orang yang pandai. Kalau orang paham ini, maka di situ terlihat bahwa mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah jalan terus menerus. Pertama, mendasar, dan terus menerus harus kita upayakan. Sementara orang bodoh itu akan membangun tanpa memperhatikan asas, yang akhirnya tak lama bangunannya akan roboh. Allah berfirman, lihat perumpamaan dalam Al-Quran sangat indah dalam surah At-Taubah 109. Afaman assasa bunyanah, apakah mereka yang assasa membangun pondasi bangunan, apakah mereka yang membangun pondasi bangunannya di atas taqwa minallah, di atas takwa dari Allah, waridwan, dan semata mengharapkan ridha Allah? Apakah yang membangun pondasi di atas takwa dan semata di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini khairun, lebih baik, amman, atau mereka yang assasa bunyana, yang membangun dasar bangunannya ala syafa jurufin har, di atas syafa bibir, juruf jurang, har yang roboh, fanhara bihi, yang merobohkan dia bersama dia, finari jahannam, masuk ke dalam neraka jahannam. Ayo, ini pertanyaan dari Allah, mana yang lebih baik antara bangunan ini dan bangunan itu? Sangat jelas perbedaannya. Sangat jelas perbedaannya. Satu apa? Bangunan sangat kuat, sangat kokoh, tidak tergoyah, terhebat, tertinggi. Sebab di atas takwa dan di atas keridaan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang satunya, bangunannya, membangunnya saja sudah di ujung jurang. Syafa, bibir, syafa, bibir, juruf, jurang.
membangun di bibir jurang. Ini perumpamaan bangunan kekafiran, bangunan kesyirikan. Perumpamaan jalan hidup yang tidak di atas tauhid. Tidak di atas pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perumpamakan seperti orang yang membangun bangunan. Di mana? Di bibir jurang. Bibir jurang. Bibir jurang. Iya. Bukan pinggirnya ya. Ini, di sini nih. Di sini dia bangun ini. Bukan di pinggir sini. Sini bibir. Jadi dia perlu pasang sini, baru membangun di situ. Bangunan paling dongok. Orang berdiri saja di situ, bahayanya. Dia bangun di situ. Di bibir. Jurang lagi. Oh, jurang. Jurang kemana? Neraka jahanam. Tidak sampai di situ. Dia bangun di bibir jurang. Jurang yang roboh. Sebagian jurang masih kuat. Ini jurang roboh. Robohnya sangat mengerikan. Masuk ke dalam neraka jahanam. Jelas sekali perbedaannya. Kalau ini bukan bangunan, kehancuran ini. Kebodohan ini. Tapi lihat bagaimana Allah memperbandingkannya. Supaya terang. Hidup sebagai seorang muslim. Hidup sebagai hamba Allah. Hidup sebagai kaum muslimin. Adalah membangun bangunan terhebat, termulia. Dan di sini disebutkan bangunannya apa? Taqwa minallah. Taqwa itu apa kata Nabi? Di sini. Ilmu tentang Allah. Tertanam, mengenal Allah, waridwan, keridaan Allah. Dalam mengenal Allah, sesuai dengan jalan yang Allah ridhoi. Dia tanamkan bangunannya, agamanya di atas ilmu yang sangat jelas. Salatnya, puasanya, seluruhnya dia bangun dengan ilmu itu. Ayat ini memahamkan kepada kita hamba adalah orang yang membangun. Dan ada orang yang membangun di atas tempat yang terkuat, terkokoh, yang bangunannya menjulang tinggi ke atas. Antum tahu bangunan ini menjulang tinggi ke atas sampai di mana? Ini bangunan agama ini. Bangunan agama apa? Amalan. Iya. Sampai di mana itu amalan? Hah? Sampai di mana itu amalan? Langit, melewati langit. Melewati langit. Itu nyata. Nyata. Bukan khayalan. Beragama itu membangun bangunan sampai ke atas langit. Tergantung. Yang jelas beragama, bangunannya kalau benar sampai ke atas langit. Amalan-amalan diangkat ke atas. Yang balasannya bagaimana nanti? Ayo bangunan ini ketika dibalas di surga. 1 derajat saja sudah seperti langit dan bumi. Sementara di surga apa? Derajatnya tidak tahu batasnya. Ada yang menyebutkan batas derajatnya seperti jumlah ayat dalam Al-Quran. Sebab dalam hadits orang yang masuk dalam surga disuruh baca ayat Al-Quran. Setiap dia baca ayat naik derajat. Dia baca naik derajat. Dia baca naik derajat. Ini bangunan maha luar biasa ini bangunan. Tapi mau yang luar biasa itu
harus dasarnya betul-betul hebat, dasarnya betul-betul kuat. Dia adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi terpahami dua hal utama di sini. Apa itu? Kita beragama, hidup harus membangun. Bangunan ditentukan oleh asas. Terus kita pahami bahwa asas agama harus mendapatkan perhatian besar. Terus menerus diupayakan, diperdalam, diperhebat, diperkuat, diperluas dan seterusnya. Agar supaya bangunan kita betul-betul bangunan yang terus menerus di atas kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita, kekokohan kepada kita untuk mengokohkan bangunan agama kita dengan semakin mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.